Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Indonesia di hati Tuhan dan di hatiku. Indonesia adalah sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Itu membuat hewan, tumbuhan yang ada di Indonesia dapat hidup dengan baik dan memiliki keanekaragaman jenis. Indonesia juga merupakan sebuah negeri yang subur dengan berbagai kekayaan alamnya. Jumlah penduduknya juga sangat banyak, sukunya sangat banyak. Di Indonesia menganut 6 agama yang diakui dan banyak aliran kepercayaan lainnya. Indonesia memiliki beragam adat istiadat, beragam kesenian yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi keterpisahan domisili, keragaman suku, ras, agama, budaya, dan pilihan politik membuat Indonesia ini rawan pecah. Tapi jika sampai hari ini negara Indonesia masih bisa tegak berdiri, itu semua karena Pancasila. Dan yang paling penting, itu semua karena adanya peran Tuhan yang selalu menjaga. Mari kita mensyukuri, karena inilah anugerah yang istimewa setelah keselamatan dan juga keluarga. Dalam kitab Yesaya 42 ayat 1-4, ayat ini diucapkan Nabi Yesaya yang merupakan nubuat tentang Yesus Kristus yang datang ke dunia, bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk bangsa-bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Dalam ayat-ayat tersebut kita akan menemukan kata-kata atau kalimat yang cocok jika diterapkan untuk Indonesia. Contohnya dalam Yesaya 42 ayat 4 ada tertulis segala pulau mengharapkan pengajarannya. Ayat 10, baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Ayat 12, dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Nubuatan Yesaya ini diucapkan di tanah Kanaan yang jauh dari pantai Mediterania. Bahkan di sepanjang pantai Kanaan atau Palestina itu tidak ada pulau. Jadi yang dimaksud pulau-pulau yang jauh dari Palestina, apakah tidak mungkin itu adalah Indonesia? Dalam Yesaya 42 ayat 11 dituliskan, baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Dalam Kejadian 25 ayat 13 dan dalam Yehezkiel 27 ayat 21, di situ dijelaskan Kedar adalah anak Ismail, nenek moyang Arab. Bukankah Indonesia didiami mayoritas agama Muslim? Oleh sebab itu adalah tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa Indonesia itu ada di hati Tuhan dan menjadi target Yesus untuk menyatakan hukum keadilan dan pemulihannya. Dalam Yesaya 42 ayat 3 dituliskan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Indonesia akan dipulihkan. Keadaan Israel atau Yehuda saat itu seperti buluh yang terkulai. Tetapi utusan Tuhan tidak mematahkan dan membuangnya. Mari kita lihat keadaan Indonesia kita saat ini. Itu seperti bulu yang patah terkulai, di mana ekonomi negara kita sedang tidak stabil, keamanan dan hukum yang mengkhawatirkan, begitu juga dengan pendidikan dan moral bangsa yang mengkhawatirkan juga, di mana juga para pemimpin, pejabat negara ini juga tidak jujur, tidak bersih, melakukan korupsi di mana-mana, dan masih banyak lagi masalah lain. Tetapi Kristus atau utusan Tuhan tidak mematahkan dan membuangnya. Artinya Indonesia akan dipulihkan. Masih ada harapan untuk Indonesia. Indonesia ada di hati Tuhan. Bagaimana di hati kita? Apakah ada Indonesia di hati kita? Sebagai warga negara yang lahir dan hidup di Indonesia, sudah sewajarnya kita bertanggung jawab atas keterpurukan negara ini. Kita harus menaruh Indonesia di hati kita, karena Indonesia itu adalah karunia Tuhan. Kita harus mengasihi bangsa ini. Tuhan menempatkan kita di dalam negara ini bukan secara kebetulan atau tanpa maksud, tetapi supaya kita ikut bertanggung jawab untuk membangun negeri ini. Ada peran yang harus kita jalankan. Apa saja yang harus kita jalankan? Yang pertama adalah mari kita memberitakan Injil
karena Injil akan merubah sebuah bangsa. Mari kita menyuarakan suara kebenaran. Mari kita menjadi warga negara yang baik, yang ikut membangun dengan membayar pajak dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah mari kita berdoa syafaat, bertindak sebagai seorang imam yang berdiri di tengah-tengah antara manusia dan Tuhan. Inilah yang paling utama dan penting, karena dengan berdoa berarti kita memberikan kesempatan untuk Tuhan turun tangan. Jika gereja berhenti berdoa, maka murka Allah akan berlangsung. Indonesia ada di hati Tuhan, dan mari kita juga menaruh Indonesia di hati kita. Percayalah bahwa Indonesia akan dipulihkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.